Kenapa harus Glassmark? Kenapa nggak bikin toko kaca Yusia, terus produknya diambil dari Himalaya, mungkin dibeli dari Himalaya? Apa yang membedakan Glassmark itu menurut pendapat kalian dibanding dengan kalian bikin sendiri dengan nama sendiri gitu? Kalau menurut gue Himalaya itu pasti sudah dikenal secara nasional. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi. Kita seperti biasa akan membahas hal-hal terkait dengan kaca dan interior. Pada episode kali ini spesial, kita undang dua sahabat saya, Andri Salim dan Yusia Purnamasari. Jadi mungkin kalian udah pernah lihat di postingan kita di sosial media bahwa kita akan buka cabang Glassmark di Medan, dan kita tentu aja bermitra dan berpartner bersama Andri dan Yusia di sini. Mungkin bisa saya hi dulu ke kamera untuk untuk welcome pada audiens. Oke. Mungkin kita akan langsung mulai ke kita punya interview kali ini. Kita akan chit-chat sedikit mengenai profile Andri dan Yusia, dan juga bagaimana kita bekerja sama untuk men-tackle industri kaca di Medan. Pertama-tama mungkin saya kasih intro dulu. Yang sebenarnya pernah kenal kita duluan adalah Yusia, karena Yusia ini sebenarnya awalnya bergerak di interior design. Saya ketemu Yusia waktu itu tahun berapa ya, Yusia? Di 2000? Kayaknya 2000 berapa tuh pertama kali Himalaya sekarang di JCC itu, Son? Oh, yang di JCC itu bukan pertama kali sih. Kita udah dari tahun 2004 kayaknya di JCC. Tapi kayaknya kita ketemu 2014-an gitu ya? Iya, kayaknya 2014-an sih. Gue juga sih kayaknya. Oke, gue pas gue kuliah juga itu kalau nggak salah. Oh, masih kuliah waktu itu ya? Iya, masih kuliah dan mau lulus. Terus kita ketemu waktu itu kan, maksudnya gini, di JCC itu ada pameran Indobuildtech. Di situ kan pameran bahan bangunan, industri arsitektur sering datang. Kebetulan Yusia ini bergerak di industri interior ya? Apa jurusan interior? Iya, interior. Gue juga kuliahnya di desain interior. Aku juga bergeraknya juga di dunia interior dari semenjak kuliah juga kan, udah mulai kerja juga gitu. Iya, jadi waktu kita itu tahu. Kita ketemu, terus gue presentasiin sampel-sampel Himalaya, dan setelah itu lu lulus, udah mulai tertarik ya menggunakan produk Himalaya gitu ya? Iya. Oke. Nah, sedangkan si Andri, lu kenal kita gimana, Andri? Ya, of course, dari awalnya sih dia pertama kali diajak Yusia ke showroomnya Himalaya dulu ya. Jadi dari sana kebetulan kita lagi lihat-lihat browsing bersama untuk project Yusia yang mendatang. Dan setelah itu ya kita kenalnya sih dari sana, kayak dari Wilson kan kemarin kayak product knowledge and everything, jadi aku rasa kayak dari sana produknya very interesting me gitu loh. Itu kurang lebih sekitar pertengahan 2021 ya, sebelum Delta itu kayaknya. Iya, 2021, and then kayak cuma selang beberapa bulan, dan saya kan langsung kontak Wilson kayak ada apa? Ada opportunity nggak untuk di Medan ini? Oke. Kita bahas dulu, sebelum ke situ kita bahas soal background kalian masing-masing. Mungkin gue mulai dari Andri dulu. Andri, lu background karirnya agak berbeda jauh dengan Yusia, yang mana Yusia kan tadi udah di-mention di interior. Lu sendiri gimana background study lu, bagaimana lu involved di bisnis atau family bisnis sekarang gimana gitu? Kalau berbeda dengan Yusia ya, kalau saya sendiri sih dari awalnya saya graduate-nya di bidang accounting. Saya sih pernah 1 tahun bekerja sebagai accounting di perusahaan F&B. Setelah itu sih lebih perlahan-lahan merambat ke marketing sih. Lebih ke marketing, and then pernah saya di bidang properti dan juga di logistik selama 5 tahun terakhir ini. Nah, pas selama di properti inilah saya belajar lumayan banyak mengenai berbagai macam titik interest customer gitu terhadap residential living lah gitu.
Oke, waktu itu di industri properti lu bergeraknya sebagai bagaimana skop kerjanya? Saya sih sebagai marketingnya secara langsung, marketing in-house-nya. Jadi kebetulan itu properti yang aku dapat itu apartemen, bukan housing. Ya, jadi tapi menarik lah dari sana. Mungkin dari situ lu belajar beririsan dengan industri kontraktor dan interior waktu jadi marketing properti ya berarti ya? Iya benar. Jadi kayak lebih ke biasanya customer lebih perhatiin kemana, komplain kemana, dan juga of course feng shui semuanya juga penting. Iya. Di properti ini. Yus ya gimana Yus? Lu orang interior, kuliah interior, terus bagaimana next setelah lu lulus? Bagaimana lu berkecimpung di dunia industri ini nih, industri interior dan kontraktor? Mungkin kalau dicerita lumayan panjang, cuman gue persingkat aja ya. Jadi dulu pas lagi gue masih kuliah, gue mulai kerja di kantor kontraktor. Itu masih belum digaji lah waktu itu, masih menimba ilmu ceritanya. Oke. Terus abis gue lulus, gue kerja di kantor yang bergerak di bidang sistem and fittings untuk kayak furniture. Itu kita banyak tuh menggunakan produknya Himalaya juga tuh, biasanya untuk kitchen setnya, wardrobe-nya. Setelah dari sana, lagi gue kerja di kantor konsultan waktu itu. Konsultan interior yang termasuk ya bisa dibilang lumayan besar lah ya kalau di Indo gitu. Terus sekitar 3 tahun, gue sering udah kan pakai produk Himalaya kantor kita, presentasi. Ya Wilson pasti tahu lah ya di mana gitu. Iya, kita nggak sebut merek ya, biar kita nggak mengundang kontroversi ya. Iya, nggak mengundang kontroversi, dengan menyebutkannya. Ya salah satunya mungkin tahu lah gitu. Mungkin kalau teman-teman nanti lihat di YouTube, mungkin ada salah kantor pasti tahu juga gitu. Terus lu graduate tanda kutip dari kantor konsultan itu bikin sendiri setelah itu? Sempat dari kantor itu gue kerja di kantor design and build dulu, baru gue partner sama teman gue, dan sekarang dari situ gue lah mulai dari kerja freelance, baru freelance ini gue ngajak sekarang itu baru gue mulai ada Himalaya, apa kita coba ya, prospeknya kayaknya bagus nih di Himalaya, mungkin buka partnership nih kayaknya nih gitu. Sampai akhirnya jatuh cintanya ke plasma, berlabuh. Oke, terus saya juga sendiri dari logistik jatuh cinta langsung berlabuh ke interior. Oke, kalian bergerak di industri interior dan sedikit di industri properti, sedangkan konsep Himalaya dan Glassmart ini kan bergerak di bidang kaca specifically. Pertanyaan gue ke kalian adalah kenapa kalian tertarik untuk mengambil kemitraan Glassmart? Sedangkan material interior atau arsitektural tuh nggak hanya kaca aja, misalnya ada karpet, wallpaper, marmer, atau material-material lainnya. Mungkin bisa dijelasin kenapa sih di kaca gitu? Mungkin Yusia bisa bantu jawab dulu, Yus. Oke. Gue kan dulu udah lama ya bergerak di interior, termasuklah lama juga. Dan dari semua material, misalnya kita ngomongin contohnya kayak ini deh HPL gitu kan. HPL itu dari begitu banyaknya brand, dan itu pasti rata-rata motifnya pasti mempunyai motif yang sama. Jadi persaingan untuk penjualannya itu pasti lumayan ketat lah ya, banyak banget gini. Dari produk A, B, C, D itu punya gambar mungkin motif yang sama dengan. Kalau kita mau jual yang kayak seperti itu kan kayak mau sampai kapan gitu, sama seperti kayak wallpaper gitu, kayak wallpaper dengan segitu banyaknya brand, begitu banyaknya pilihan, kadang kita sebagai desainer aja untuk menentukan itu aja kadang kan pusing gitu. Makanya kenapa harus kayak aku ngerasa kayak semenjak aku tahu si barangnya si Himalaya dibanding dengan produk-produk kaca yang lain, Himalaya itu punya identitasnya sendiri, jenisnya sendiri, dan bergeraknya spesifik sekali gitu, misalnya di bidang kaca interior gitu. Dan dia punya menurut aku tuh dengan barang-barangnya si Himalaya itu pun juga barang-barangnya menurutku unik gitu. Kayaknya bisa aku lihat harusnya ini bisa dijual di Medan gitu. Apalagi semenjak aku lihat kayak di Medan ini juga
banyak-banyak prospek kayak just mereka pengembangan desain dan pembangunan itu juga mulai kenceng juga kan, dan kayak aku rasa kayaknya aku bisa nih masuk nih ke barang ini ke Medan dengan begini banyaknya ragamnya si Himalaya, harusnya pasti bisa dijual gitu. Kalau menurut aku sih waktu itu begitu, dan aku sempat discuss juga dengan Andri dan Andri juga setuju ya. Jadi aku rasa ya Glassmart itu menurutku tuh adalah keputusan yang tepat untuk diambil untuk mulai usaha di bidang barang-barang interior di Medan. Oke, kalau Andri sendiri perspektifnya bagaimana, Andri, ketika opportunity untuk mengembangkan kaca-kaca Himalaya melalui Glassmart? Sedangkan lu nggak terlalu engage di dalam industri interior, dan mungkin bisa jelasin dari segi bisnis modelnya menurut lu gimana? Iya, kalau dari saya sih self experience saja ya. Kalau menurut saya kan lumayan demen nih keliling-keliling properti, kayak lihat-lihat properti orang. Kalau menurut saya sih kan specifically material kaca ini selalu menambah estetika sebuah living place gitu loh. Menambah estetika, selain menambah estetika juga fungsional. Jadinya let's say kalau misalnya rumah itu lebih banyak pakai material kaca, biasanya rumah itu terlihat lebih terang. Otomatis kalau misalnya rumah itu bisa terlihat lebih bersih sih gitu, lebih luas juga ya, nggak terlalu sempit gitu. Jadi menurut saya kaca ini in the future juga pasti bakalan banyak dipakai proyek-proyek sih. Apalagi kalau kita lihat sekarang di desain interior designer itu semakin memakai kaca yang variatif ya, dan saya percaya juga dengan pas visit showroomnya Himalaya itu kacanya banyak varian. Okay. Dan dengan kalau misalnya untuk future prospect di Medan, menurut saya sih bagus banget, soalnya di Medan ini sendiri lagi banyak banget proyek yang lagi berjalan seperti apartemen, perkantoran. Justru selama 5 tahun terakhir nih saya rasa Medan ini maju banget dan semakin terlihat pekerjaan rumah residensial mostly di bidang properti itu sekarang udah banyak banget pakai interior designer yang akan memakai kaca-kaca variatif ini. Jadi kalau menurut saya sih kedepannya bakal bagus banget sih prospek kaca interior. Oke, thank you atas respons dan komentarnya. Berikutnya gue mau nanya soal, let's say tadi kita berbicara interior materialnya banyak. Lucia sempat mention HPL, persaingan banyak, tidak ada differentiating factor kecuali harga. Begitu pula juga untuk wallpaper dan lain sebagainya. Sedangkan kaca dan dengan Himalaya memiliki karakteristik sendiri, jadi sulit untuk di-compare dengan produk sejenis seperti itu ya, Lucia. Oke. Berarti kan kita sekarang lebih mengerucut ke industri kaca. Kenapa harus Glassmart gitu? Maksudnya apakah kalian nggak bisa dalam artian bikin toko kaca A di Medan tanpa ada Glassmart? Kenapa kalian menggandeng Glassmart dan Himalaya dan dibawa ini ke Medan gitu? Menurut kalian pertimbangannya seperti apa? Apa yang membedakan Glassmart dengan toko kaca jika kalian mau bikin toko kaca sendiri? Oke, kalau mungkin sama ya, comparison itu seperti kayak ibaratnya HPL gitu. Toko kaca tuh banyak, seperti misalnya mungkin kita bilang, oh ya banyak nih orang yang jual wallpaper, jual gorden dan lain-lain. Yang jual itu banyak juga, kayak misalnya kaca itu pasti ada yang jual. Tapi untuk yang lebih spesifik itu kan seperti kaca interior yang bisa menambah estetis, terus kayak dari jenis-jenis produknya, bukan kaca-kaca polos aja gitu kan. Kayak kita kan banyak, kayak Himalaya tuh varian kacanya tuh banyak, sehingga tuh kalau menurut aku tuh punya nilai sendiri gitu loh, kalau dibanding kalau kita cuma buka toko kaca biasa. Jadi menurut aku prospeknya itu pun juga lebih ada spesifik, lebih mengerucut, lebih mengecil gitu. Tujuannya langsung dapat maunya ke arahnya tuh kemana gitu. Dibanding kalau buka toko kaca biasa ya, kalau menurut aku seperti itu. Kalau yang jadi pertimbangan aku juga salah satunya seperti itu, di mana juga faktor yang kedua juga itu seperti pembangunan sudah mulai banyak yang berkembang di Medan, dari kafe-kafe, hotel-hotel, rumah-rumah. Daya minatnya orang di Medan itu saya lihat kayaknya lumayan tinggi gitu.
mengerti kayak untuk tahu nilai estetikanya itu sudah mulai tinggi gitu, dan that's why kenapa kayaknya Glassmart itu harus masuk ke Medan. Ya mungkin gue challenge ide itu ya dengan pertanyaan seperti ini. Gak harus buka Glassmart. Misalnya kalian punya building toko kaca UC ya, toko kaca Andri. Apa yang membedakan gitu? Kenapa harus Glassmart? Kenapa nggak bikin toko kaca UC ya, terus produknya diambil dari Himalaya, mungkin dibeli dari Himalaya? Apa yang membedakan Glassmart itu menurut pendapat kalian dibanding dengan kalian bikin sendiri dengan nama sendiri? Kalau menurut gua Himalaya itu pasti sudah dikenal secara nasional. Menurut gua Himalaya, apalagi Himalaya ini sudah lama juga ya sebenarnya ya berdirinya ya. Dimana pasti dulu pas lagi saya kerja di mana? Di kantor yang aku bilang bergerak di bidang fittings itu ada orang dari Medan. Saya pernah dapat kliennya orang Medan, dan orang Medan itu juga sempat pesan kaca dari kita. Dia mau wardrobe seperti ini, mau pakai kaca seperti ini. Dia minta barang-barang seperti itu. Berarti yang kayak sudah nangkap, berarti memang sebenarnya Himalaya itu sebenarnya memang sudah dikenal secara nasional. Orang-orang bisa dibilang di Indonesia itu tahu produknya si Himalaya. Saya juga karena desainer, saya juga ke beberapa daerah untuk mendesain, dan mereka juga tahu nih, oh iya kacanya si Himalaya ini dulu harus beli dari Jakarta, sedangkan sekarang Glassmart kan sudah ada misalnya di Surabaya, udah bisa di Surabaya, which berarti memang sudah dikenal. Jadi kayak kita nggak perlu ragu lagi kenapa enggak dengan bekerja sama dengan Glassmart gitu. Oke, jadi lu berharap dari ekosistem Himalaya dan Glassmart ini akan lebih firm gitu ya untuk menjajak industrinya ketimbang lu bikin dengan merek lu sendiri seperti itu ya. Nah, kalau Andri komentarnya seperti apa di konsep? Kalau komentar saya sih cukup sama juga sih. Kayak kita percaya ya Himalaya ini udah berpuluhan tahun di industri kaca ini. Pastinya kacanya ini udah pasti dikenal banyak orang. Sehingga untuk masalah penetrasi market juga kalau misalnya kita memperkenalkan produk Himalaya sendiri itu udah confident gitu loh. Soalnya ya kita udah di industri kaca ini selama berpuluhan tahun. Jadinya secara mutu dan juga service itu pasti sudah terpercaya lah kalau kita ngomong. Dan kita ini hanya membantu untuk ekspansi gitu loh. Untuk pengen lebih maju dengan visi dan misi kita yang sama ya harusnya. Terus menyimpang sedikit, kalian udah sempet keliling di Medan ya, berarti kan sudah berhubungan bermitra dengan para interior designer dan para arsitek. Mungkin yang Yusia bilang ada poinnya, sudah dikenal in general di Medan atau di nationwide itu Himalaya dan Glassmart ini. Tapi tentu aja penetrasi spesifik di lokasi mendengar langsung dari para pelaku industri itu berbeda. Nah, kira-kira pendapat mereka tuh apa mengenai produk ini? Apakah sama dengan apa yang dirasakan mengenai variasi yang banyak, atau mereka ada input mengenai produk Himalaya dan Glassmart? Mau Andre jawab? Yusia duluan. Oke. Jadi selama pas lagi kita di Medan, kita juga keliling-keliling, ketemu sama interior designer atau desain and build, beberapa yang kontraktor. Ibaratnya kayak bahkan sampai end user aja tuh udah tahu nih produk-produknya dari si Himalaya juga nih gitu. Jadi sebelum pas lagi kita datang ke kantor interior waktu itu dengan Andri sama Pak Tino sama Pak Hendra waktu itu ya Andri ya. Itu kita menjelaskan barang itu, dan mereka kita tanya udah pernah dengar belum barangnya Himalaya. Oh iya, kita udah pernah tahu nih barangnya Himalaya. Mereka tahu, mereka udah cari-cari kita, mereka tahu beberapa produk-produk kita juga, ada kaca Moru dan lain-lain. Itu mereka juga sebenarnya sudah pernah tahu gitu. Mungkin dengan adanya hadirnya kita ini ya, jadi kita bisa melengkapi semuanya nih ya, untuk pengetahuannya barang-barangnya Himalaya tuh ada apa aja gitu. Pendapat mereka pribadi, mereka sangat excited atau produk ini bisa di-replace dengan produk lain dengan harga yang sama atau gimana? Menurut dari pandangan kita itu secara basically semuanya pasti
positif gitu, karena mereka bilang wow ini barangnya oke nih, keren nih, belum ada, karena kita tanya udah pernah lihat ini belum di Medan, oh belum ada nih, mungkin ada yang beberapa mungkin ada di Medan, tapi nggak semuanya itu ada, kayak beberapa mungkin lebih banyak, cuma ya paling mungkin yang ada paling cuma beberapa lah ya, tapi kalau atau kayak imitasi dengan teknik berbeda seperti itu Mas Pius? Iya betul. Ya serupa tapi tak sama lah, bisa dibilang kayak gitu. Serupa tapi tak sama. Dan mereka melihat barang-barang kita dengan segitu banyaknya ragam, mereka tuh excited banget gitu. Wow, ini kayak mungkin bisa membantu mereka untuk bereksplorasi, untuk mendesain gitu ya, dengan banyaknya ragam seperti ini. Jadi aku ngelihatnya tuh mereka tuh bener-bener excited untuk pengen cepet-cepet nih Glassmart ayo buka showroom gitu. Iya. Gimana Andri kalau menurut lu? Kalau menurut saya sih pas kita ke interior design-nya kemarin cukup positif sih semua responsnya, yang seperti Yusia bilang, dengan beragamnya kaca kita itu mereka bisa dikasih sangat banyak pilihan, dan juga mereka bisa justru dengan hadirnya Glassmart ini kita pengen mereka lebih mengeksplorasi dengan kaca yang belum sempat mungkin dipakai di Medan ya. Kalau saya yakin sih ada beberapa kaca Himalaya ini belum masuk ke Medan secara sepenuhnya, dan itu menjadi nanti our responsibility buat mengenalkan produk ini ke mereka gitu loh. Oke. Untuk menambah variasinya. Pertanyaan berikutnya mengenai Himalaya dan Glassmart. Pilihan kalian jatuh ke bekerja sama dengan Himalaya melalui jaringan Glassmart. Sedangkan seperti yang kalian tahu, ada kompetitor di Jakarta atau mungkin di lokasi Medan yang menawarkan produk yang mirip. Tapi yang saya bilang mirip ya, bukan berarti sama atau identik. Mungkin mirip dalam segi konteksnya bisa dipakai di interior, memiliki nilai estetika juga, tapi dengan produk dan teknik yang berbeda. Saya nggak akan sebut nama kompetitornya atau nama perusahaan tersebut, tapi mungkin kalian udah tahu yang kita maksud. Tapi kenapa jatuh cintanya ke Himalaya dan Glassmart ketimbang bekerja sama dengan perusahaan yang serupa dari sudut pandang kaca yang bisa ada nilai estetikanya? Kalau dari saya itu menurut saya Glassmart ini sudah terjadi secara fisik, jadi sesuai dari jaringan sendiri aja sudah jelas nih, kayak Glassmart ini sudah buka di beberapa kota ya, di beberapa kota besar, dan sudah ada secara fisik, dan juga di Glassmart ini kita bisa mes-stok untuk kaca, semua stok kacanya. Jadinya itu barang itu pasti semua ready untuk keperluan. Berarti dari segi sudah ada jaringan ya, sudah ada cabangnya gitu Mas Dedi. Iya, sehingga lu lebih yakin itu nggak terlihat gitu. Oke, jadi secara fisik udah ada evidence bahwa this works in kota ini. Maksudnya kayak gitu kan? Iya. Oke. Gimana Yus, kalau menurut lu dari segi produknya, apa yang menurut lu oke gitu? Kenapa pilih Himalaya dibanding dengan perusahaan lain? Kalau Himalaya itu menurut gue produknya karena satu ready juga kan, jadi kita bisa ready nih di kota kita juga gitu kan. Kalau dibanding dengan perusahaan lain itu yang harus ngambil barang semua dari Jakarta, kita harus PO, jadi ibaratnya kita tuh di Medan ya hanya pasang aja gitu, dan itu kan pembuatannya kan semua prosesnya kan semua harus di Jakarta. Jadi kan ya nih, kalau pelanggan-pelanggan yang lain kalau di Medan harus nunggu segitu lamanya. Kalau kita buka Glassmart dengan dengan adanya barang seperti itu akan mempercepat juga pembangunan di sana gitu kan. Jadi mereka nggak harus nunggu lagi, nggak harus pre-order sampai mungkin 3 minggu, 4 minggu. Itu kan berarti kan bisa menunda pekerjaannya mereka juga nih, mau opening juga jadi lama gitu. Oke, seberapa signifikan sih menunggu material interior terutama kaca di dalam proyek seperti itu? Apakah memang nggak bisa ditunggu naturalnya seperti itu, atau gimana yang menyebabkan malah produk-produk yang bisa di stok ini yang lebih ke depan gitu? Mungkin gini, kita ambil salah satu contohnya, misalnya kita ngomong mendesain retail lah ya. Yeah. Retail kan namanya di mall, mereka semuanya itu harus bayar sewa untuk
satu tempat itu untuk untuk lokasinya. Dan itu kan seiring berjalannya waktu itu kan harus bayar. Kalau lewat miss dari tanggal yang ditentukan, mereka pasti owner ini pasti merasa dirugikan karena harus bayar uang sewa. Dan tapi kalau karena harus gara-gara nungguin satu kaca ini yang range waktunya lama, bisa jadi meleset juga, entah karena waktu shipping, entah karena waktu processing atau pembuatan dan lain-lain. Tapi kalau dengan adanya barang ready stock dan kita langsung proses di Medan juga, itu kan jadi kan bisa membantu mempercepat pekerjaan di lapangan kayak gitu misalnya. Jadi setidaknya jadi kita benar-benar bisa membantu menghemat waktu para klien ini. Salah satunya seperti itu ya. I see. Oke, jadi teman-teman yang lagi nonton video kita, yang kita maksud dengan Glassmart Medan ini bukan berarti kita cuma bikin showroom, terus Andri dan Yusia hanya sebagai rep office doang. Tapi di Glassmart Medan, ini ada requirement di mana mereka sedang constructing pabrik atau workshop untuk memproses kaca-kacanya, karena kan kacanya akan di stok dalam kondisi slab lembaran dan Glassmart Medan akan memproses. Dri, bagaimana progresnya untuk pabrik yang sedang dikonstruk untuk melayani Glassmart Medan? Ya, untuk di workshop kita sih udah hampir cukup ready ya. Soalnya itu kita sudah mulai membangun workshopnya itu sudah sejak sebulanan yang lalu, dan kami sudah siap untuk menstok barang-barang dari Himalaya yang akan bisa dipasarkan secara umum very soon. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada produk yang inquiry yang masuk, kalian udah bisa siap handle ya di Medan ya? Yes, of course. Oke. Jadi tinggal kontak saja. Next question gini, bisnis is bisnis. Tadi kita udah ngomong pola model bisnisnya, bagaimana prosesnya Glassmart memiliki fasilitas glass processing dan lain sebagainya. Tapi saya mau berbicara dari kacamata pelaku industri interior dan arsitektur. Yus, gimana Glassmart Medan bisa memperkaya atau mengembangkan industri desain untuk lokasi di Medan? Oke. Ini kalau kita ngomongin secara desain ya, karena gue dulu ya bergerak di interior dan gue secara desainer untuk gue lihat di prospek di Medan, gue karena ngeliat kayak produk-produknya tuh sebenarnya Medan tuh sudah punya pride-nya sendiri dalam secara mendesain gitu. Tapi yang kurang itu adalah kayak material pendukungnya nih. Contohnya ya salah satunya ya si produk kaca ini gitu. Dengan ada ragamnya seperti ini kan lebih membantu para desainer untuk mengeksplorasi, memberikan dengan adanya Glassmart juga memberikan informasi-informasi yang lebih jelas untuk produk kaca. Kita bisa membantu teman-teman desainer untuk mengembangkan desain-desainnya. Dan banyak itu kayak arsitek, interior, bahkan sampai ke end user tuh pengen mengeksplorasi desainnya sendiri atau rumah impiannya sendiri gitu. Seperti itu. Oke, tadi kalau dari sudut pandangan diri sendiri ada poin yang perlu ditambahkan? Kalau dari saya sih lebih cenderung sekarang Medan tuh agak konservatif ya dulu ya. Jadinya kayak sekarang itu pekerjaan interior designer tuh semakin di-respect dan diperlukan. Dan dengan semakin banyaknya jasa interior designer di Medan ini akan semakin membutuhkan ide-ide yang semakin bervariatif, dan saya rasa dengan kami membuka Glassmart di sini kami bisa memperlengkap keperluan mereka untuk mendesain gitu. Oke. Nah, kira-kira tadi yang seperti mention Medan punya pride sendiri. Style seperti apa sih, kasih bocoran kita kurang lebih yang menjadi salah satu trending in the next 1 or 2 years itu seperti apa? Mungkin bisa di-share sedikit. So far kalau gue men-stalk dari desainer di Medan yang gue lihat, mereka itu banyak banget nih style-style yang seperti misalnya kayak contemporary, produk-produknya seperti itu, terus kayak seperti modern kontemporer. Ada yang kemarin kita dapat project, salah satunya juga dia suka banget modelnya klasik gitu kan, dan dia pengen banget nih punya produk tuh yang lain dibanding yang lain. Ya salah satunya menurut saya ya si Himalaya ini gitu kan. Misalnya karena itu sebenarnya dia si end user ini sudah lagi ngebangun rumah,
dia mau barang kita, dia mau lihat-lihat barang kita, dia pengen mengeksplorasi sendiri, dia malah mendesain sendiri si end user ini loh, kayak saya pengen nih punya yang seperti ini, maunya beda dari yang lain, nggak seperti kaca biasa yang orang punya gitu. Jadi ya si produk Himalaya ini atau Glassmart ini tuh bisa benar-benar membantu untuk mengimplementasikan desainnya itu dengan sempurna. Salah satunya seperti itu kalau menurut gue. Bagaimana dengan market untuk office atau commercial building? Tadi kan residensial. Kayaknya kan secara teknis dan secara style itu berbeda ya ketika kita mendesain sebuah rumah atau apartemen dibandingkan kita mendesain sebuah kantor atau restoran atau mall. Di Medan bagaimana? Situasinya sama? Terus kiat-kiat apa yang mungkin poin-poin penting yang bisa di-share supaya kita bisa belajar bersama mengenai ini sih? Oke, nih misalnya contohnya ya, kita ngelihat aku sama Andri selama di Medan itu kita misalnya jalan-jalan ke mall atau kita ke kafe-kafe, kita lihat banyak banget nih barang-barang yang sebenarnya itu dari Himalaya. Oke, di Medan? Di Medan, betul. Di Medan. Itu banyak sebenarnya barang Himalaya, tapi mungkin saat bikin itu mereka bikin restoran itu mungkin masih barangnya itu masih harus pre-order dulu dari Jakarta dan lain-lain. Dengan adanya si Glassmart yang kita buka di Medan kan membantu mereka seperti itu kan. Contohnya salah satunya dari segi desain. Misalnya juga salah satunya untuk di hotel-hotel sekarang kan juga banyak berkembang nih di Medan nih. Udah cara mungkin kalau bisa dibilang ada salah satu yang hotel bintang 5 di Medan gitu kan. Dengan adanya pembangunan seperti ini kan kalau kita membantu mereka untuk adanya barang-barang ready ini kan jadi lebih cepat gitu progresnya juga kan. Dan lebih dengan adanya showroomnya si Glassmart itu pun para desainer yang untuk ngebuat itu juga terbantu gitu. Menambah informasi, menambah inspirasi seperti itu. Oke, gue mau nanya mungkin agak sedikit teknik ya terkait dengan expertise lu. Kan Himalaya produknya banyak nih ya, dari back painted, mirror dan lain sebagainya. Tipikal yang mana sih cocok untuk residential? Tipikal mana cocok untuk commercial building gitu? Apa yang kira-kira mungkin buat teman-teman yang nonton dari orang interior, yang ini biasa dipakai di sini nih, yang ini biasa dipakai di sini, itu menurut pembagiannya seperti apa? Oke, kalau menurut gue sebenarnya desain itu tanpa batas ya, benar-benar tuh tidak batas. Jadi material seperti ini atau produk yang si A itu sebenarnya bisa aja semuanya mau kita mau di kamar mandi dan lain-lain. Tapi mungkin yang seperti kayak back painted apa segala macam, kayak misalnya kita ngomongin si Pinura gitu kan, mungkin itu memang sebenarnya implementasinya kan lebih ke terhadap dinding. Tapi kan untuk ke manapun sebenarnya mau ke genre residential, mau ke restoran atau mau lebih ke retail itu sebenarnya sah-sah aja kalau menurut aku gitu. Berarti kalau misalnya ada ya, kadang-kadang gue dapat masukan, Himalaya mah ini produknya hanya untuk dipakai buat commercial building, nggak cocok buat residential, atau sebaliknya. Sependapat atau tidak dengan pendapat seperti itu? Kayaknya gue nggak sependapat, Son. Saya gue iya berarti ya. Karena dengan pengalaman gue di bidang interior, gue udah pernah pegang project residential, retail, restoran. Itu menurut gue itu semua itu bisa diimplementasikan, semua itu bisa dijadiin sebuah karya. Mau dari produk misalnya kita mau pakai si A, si B, si C, mau dipakai di hotel kayak, mau dipakai di rumah kayak, mau dipakai di kafe, itu sebenarnya sah-sah aja gitu. Namanya art itu tidak ada batas ya. Dan Himalaya ini produk kaca ini ya salah satunya adalah art yang membantu kita untuk mengimplementasikan desain kita gitu. Jadi menurut saya ya nggak ada batasannya. Iya. Tadi saya nanya ke Yusia dari kacamata seorang desainer, tapi gue mau nanya ke lu, Dri. Waktu lu pertama kali dikenalkan ke showroom Himalaya, melihat alternatif produk seperti ini, dari lu sendiri sebagai kacamata user awalnya,
apa yang membuat lo tertarik? Mungkin let's say dipakai di rumah lu pribadi atau sebagai di kantor. Pendapat lu gimana? Ya, obviously pas gara-gara experience saya pas visit ke rumah teman-teman atau misalnya visit ke rumah koko saya, kayak desain rumah mereka itu banyak memakai kaca yang variatif dan membuat rumah atau office mereka itu terlihat nyaman banget gitu loh. Jadi kayak di dalam hati itu pengen aja gitu punya desain yang kayak gitu juga. Dan kebetulan pas saya masuk showroom Himalaya untuk pertama kali ini, saya bisa melihat kaca-kaca yang ada di Himalaya ini juga bisa offer saya dengan experience yang sama gitu loh, bahkan bisa melebihi. I see. Jika pengaplikasiannya yang tepat itu bisa melebihi dengan apa yang sudah didesain di tempat teman-teman saya gitu. Oke. Thank you atas komentarnya nih. Nah, mungkin gue akan closing di pertanyaan terakhir. Buat teman-teman yang nonton dan tertarik untuk membeli produk Himalaya melalui Glassmark Medan, sebaiknya kontak kemana, dan targetnya untuk pembukaan itu kurang lebih kapan supaya kita bisa invite teman-teman untuk datang ke showroom. Oke. Kalau untuk kalau mau kontak mau beli kaca di kita, bisa kontak ke saya dan si Andri, dan boleh datang visit untuk ke showroom kita yang mungkin nanti rencana openingnya itu sekitar di bulan Mei. Dan boleh DM kita dari Instagram. Nanti kita akan mulai dari Instagram juga untuk marketingnya juga. Jadi ya mungkin bisa kontak di antara itu lah ya, di WA ke kita, ke saya dan ke si Andri dari Instagram, dan datang ke showroom kita juga di Medan. Ya. Dan juga saya pengen menambahkan, kami akan sangat senang jika kami juga bisa visit Anda, memperkenalkan produk kita secara langsung gitu loh. Jadi lihat secara langsung itu pasti lebih bagus sih. Oke. Thank you Yusia, Andri atas waktunya hari ini. Kita akan berjumpa di Glassmark Medan kurang lebih bulan Mei. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Abadi, dan follow kita di sosial media, dan follow Glassmark juga, Glassmark Medan di sosial media. Kita akan taruh Instagramnya di link di description di bawah. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Wilson. Dadah Wilson.